Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, sehingga kita dapat beraktivitas di masa pandemi COVID-19 ini tanpa halangan apapun. Yang kedua, sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Anak-anak MTSN Surakarta 1 yang kami cintai dan kami banggakan, perkenankan hari ini nanti kami akan menyampaikan sedikit kultum tentang bersyukur. Bersyukur yaitu berterima kasih dan menerima sepenuh hati atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dalam Quran Ibrahim ayat 7, wa id tadzana rabbakum la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkannya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari ayat tersebut tentu kita sebagai umat muslim diharuskan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Ia berikan. Apapun itu, di dalam agama Islam sendiri ada 3 cara dalam melakukan bersyukur. Bersyukur yang pertama yaitu bersyukur menggunakan hati. Bersyukur menggunakan hati berarti kita meyakini segala sesuatu nikmat yang ada pada diri kita ataupun nikmat yang kita miliki semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ar-Rahman ayat 13 yang berbunyi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kamu dustakan. Dengan ayat tersebut tentu kita sebagai umat muslim hendaklah senantiasa selalu bersyukur. Kita diberikan tubuh yang sehat, anggota tubuh yang lengkap, kaki 2, tangan 2, mata yang bisa melihat, kemudian teman-teman yang baik, guru-guru yang mengajarkan pembelajaran setiap hari tanpa lelah. Tentu kita harus selalu senantiasa bersyukur. Tidak pantaslah kita menyombongkan diri sendiri. Saya orang yang pintar, lebih pintar dari teman-teman saya orang yang berprestasi. Kemudian kita menyombongkan sendiri di antara teman kita, di antara orang-orang terdekat kita. Tentu itulah sesuatu hal yang tidak pantas. Karena pada dasarnya kita sebagai umat muslim di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sama untuk beribadah bersama, sama untuk menuju surganya. Itu untuk syukur yang pertama. Bersyukur yang kedua yaitu bersyukur dengan menggunakan lisan. Bersyukur menggunakan lisan tentu itu hal yang sering kita jumpai ataupun sering kita dengar di lingkungan kita, dengan cara mengucap alhamdulillahirabbil alamin, atau terkadang hanya mengucap terima kasih ya Allah, atau jika bahasa Jawa matur suwun ya Gusti, seperti itu. Hal tersebut
terkadang hanya diucap di momen-momen tertentu yang membuat benar-benar kita merasa bahagia, merasa menerima rezeki ataupun yang lainnya. Padahal seharusnya ucapan tersebut selalu kita ucapkan dalam setiap waktu, karena Allah memberikan kenikmatan kita tiada tara, tiada waktu, tidak mengenal pagi, siang, sore, bahkan malam. Kenikmatan selalu tercurah pada kita. Kita ambil contoh saja ketika kita bangun tidur, melihat keadaan sekitar dengan mata kita masih bisa melihat dengan jelas, kita haruslah mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Setelah bangun tidur, membantu orang tua, sholat dan lain sebagainya, kita sarapan dengan masakan ibu kita tercinta, rasanya sungguh nikmat, kita juga mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Berangkat sekolah pun juga seperti itu, berangkat dengan semangat, kita senantiasa mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Bahkan ketika di sekolah juga seperti itu, kita mendapatkan ulangan harian dari guru matematika kita, guru bahasa Arab kita, ataupun yang lainnya, kita juga haruslah mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Tidak pantaslah kita selalu menjadi orang yang mengeluh, begini, begitu. Padahal nikmat Allah yang diberikan pada kita sangatlah besar. Bersyukur yang ketiga, yaitu bersyukur dengan perilaku kita ataupun tindakan kita. Allah memberikan tubuh kita yang lengkap, kedua kaki yang kuat, lengan yang lengkap, dan mata yang bisa melihat, mulut yang bisa mengucap. Tentu kita gunakan keseluruhan itu untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan kaki yang kuat kita untuk menuju tempat-tempat yang disukai Allah, ke masjid, ke pengajian, menuntut ilmu di sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian kita gunakan lengan yang kuat kita untuk membantu pekerjaan ibu kita, bisa dengan mencuci, mengepel, ataupun yang lainnya. Tentu semua dilakukan atas dasar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun bisa menggunakan mata dan mulut kita, mata untuk melihat sesuatu yang disukai Allah. Misalkan di era teknologi ini, perkembangan IT yang begitu besar, kita dapat melihat pengajian melalui YouTube atau melalui channel-channel yang lainnya, ataupun kita bisa mencari browsing-browsing ilmu yang bermanfaat untuk kita, bukan hanya untuk kesenangan saja, bukan hanya untuk hiburan, nonton film, main game, kemudian nonton video-video yang lainnya yang tentu itu kurang bermanfaat sebagai umat muslim. Maka dari itu, di sini kami mengajak anak-anakku sekalian untuk selalu senantiasa melakukan bersyukur dengan 3 cara tersebut. Untuk 3 cara tersebut tentu kita tidak boleh memilih 1, 2, 3, melainkan kita harus melakukannya secara berkesinambungan antara cara yang satu, cara yang kedua, maupun cara yang ketiga. Kita tidak hanya memilih cara yang pertama saja, tidak pilih cara yang kedua saja, dan tidak mau melakukan cara yang lainnya, karena Allah telah memberikan segala nikmat pada diri kita. Apakah hal tersebut sulit untuk kita lakukan? Mari dimulai hari ini dan kedepannya kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang selalu bersyukur, dan dengan bersyukur insya Allah kenikmatan kita akan bertambah. Semua kegiatan yang kita lakukan akan terasa ringan, lebih bahagia, dan lebih mudah dalam menjalankannya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.